Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Kita masih membicarakan tentang adabul Jumu'ah, adab-adab yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat. Sekarang kita baca Al-Adabul Tsani wa Tsalasun, adab yang ke-32, yaitu adabul julusi muhtabiyan. Adabul julusi muhtabiyan. Adab yang ke-32 ini adalah tidak duduk ihtiba. Tidak duduk ihtiba. Nanti kita jelaskan apa itu ihtiba. Wazalika asna al-khutbati yaumil jum'ati. Ya, yaitu ketika sedang berlangsung khutbah pada hari Jumat. Tidak duduk ihtiba ketika khutbah sedang berlangsung di hari Jumat. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang duduk habwah, ya, yaumal jumu'ah pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk habwah atau duduk ihtiba pada hari Jumat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Wal ihtiba'u huwa an yajlisa al-insanu ala ilyatihi. Ihtiba itu adalah bahwa seseorang duduk di atas pantatnya, wa yadumma fakhizaihi wa saqaihi ila batnihi bi zira'ihi, dan merapatkan kedua pahanya dan kedua betisnya ke perutnya dengan kedua lengannya. Jadi ihtiba itu adalah seseorang duduk di atas pantatnya, kemudian dia merapatkan kedua pahanya dan kedua betisnya ke perutnya dengan kedua lengannya. Ini disebut dengan ihtiba, ya. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW dilakukan ketika khutbah sedang disampaikan oleh imam. Kemudian waqad rakhasa fiha al-ba'du, ada sebagian orang yang memberikan keringanan untuk duduk ihtiba. Wa warada fi'luha an ba'di sahabati bi isnadin fihi dha'fun, dan datang perbuatan tersebut dari sebagian sahabat dengan sanad yang dalamnya ada kelemahan. Ada sebagian ulama yang membolehkan ihtiba, memberikan keringanan untuk ihtiba, dan sebagian sahabat ada yang melakukannya. Namun riwayat tentang hal tersebut ada kelemahan di dalamnya. Wal hadisu as-sabiqu yashhadu liman mana al-ihtiba'a yaumal jumu'ati. Dan hadis yang terdahulu yang berisi larangan Nabi SAW untuk ihtiba pada hari Jumat, itu adalah bukti yang kuat bagi orang yang melarang ihtiba pada hari Jumat saat khutbah. Kemudian Syekh menjelaskan kenapa dilarang ihtiba. Fa innahu yajlibun nauma, karena dia itu mendatangkan rasa ngantuk. Wa yafqidul musalli at-tarkiza, dan orang yang salat akan kehilangan fokus. Wa qad yuaddi ila inkishafi auratihi, dan terkadang menyebabkan terbukanya aurat. Jadi ada sebab-sebab dilarangnya duduk ihtiba, ya, pada saat khutbah sedang disampaikan oleh imam pada hari Jumat. Yang pertama sebabnya adalah karena duduk seperti itu menyebabkan timbulnya rasa ngantuk. Kemudian orang yang solat atau yang ikut salat Jumat ini akan, ya, kehilangan fokus, dan bisa saja hal tersebut menyebabkan terbukanya aurat. Oleh sebab itu dilarang duduk ihtiba pada hari Jumat. Al-adab ats-tsalis wa tsalasun ay yakhtubal imamu qa'imah. Adab yang ke-33 adalah bahwa imam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa qad kana hadza hadyun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'imah, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa yajlisu bainal khutbatain, dan beliau duduk di antara dua khutbah. Wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an dalam khutbahnya. Wa yuzakkirun nas, dan beliau memberikan peringatan kepada manusia, ya. Jadi di antara adab, ya, pada hari Jumat ini bahwa seorang imam menyampaikan khutbah dalam posisi berdiri. Karena Nabi SAW itu jika beliau menyampaikan khutbah, beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk di antara dua khutbah. Dalam khutbah beliau juga membaca Al-Quranul Karim. Kemudian beliau juga memberikan nasihat, peringatan kepada para jamaah. Kemudian al-adabur rabi'u wa tsalasun, adab ke-34, ayakhtuba khutbataini, ya, bahwa imam berkhutbah dengan dua khutbah. Wa zalika li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits as-sabiq. Yang demikian itu karena perbuatan Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam hadis yang terdahulu. Wa kama fil hadits allazi sabaqa zikruhu fil adab as-sabi'i wal 20, dan sebagaimana dalam hadis yang sudah disebutkan pada adab ke-27.
Jadi adab ke-34 ini menerangkan bahwa khutbah Jumat itu adalah dengan 2 khutbah. Kemudian al-adabul khamis wa thalathun, adab ke-35, an yajlisa sakitan bainal khutbatain, bahwa imam duduk dalam keadaan diam di antara 2 khutbah. Duduk ini dalam keadaan diam, tidak membaca sesuatu di antara 2 khutbah. Wa zalika li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam aidan. Itu juga karena dilakukan oleh Nabi SAW. Wa innahu kana yajlisu idza sa'adal mimbar hatta yafrugha al-muazzinu. Karena Nabi SAW duduk apabila telah naik mimbar hingga muazzin selesai mengumandangkan azan. Summa yaqumu fayakhutub. Kemudian summa yaquma fayakhutub. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Summa yajlisa fala yatakallam. Kemudian beliau duduk dan tidak berbicara. Summa yaquma fayakhutub. Kemudian beliau berkhutbah, berdiri dan berkhutbah. Jadi di antara adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang menyampaikan khutbah, bahwa beliau duduk di antara 2 khutbah dalam keadaan diam dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW itu duduk apabila beliau telah naik ke atas mimbar sampai muazzin selesai mengumandangkan azan. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu menyampaikan khutbah. Kemudian beliau duduk, tidak berbicara, tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, khutbah yang kedua. Al-adab sadis wa thalathun, adab yang ke-36, tahawulul ma'mumi an makanihi iza na'asa fihi asna al-khutbah. Adab yang ke-36 ini adalah seorang makmum berpindah dari tempatnya apabila dia mengantuk di saat khutbah sedang disampaikan. Adab yang ke-36 ini, apabila seorang makmum ngantuk, jangan dituruti ngantuknya, tapi berpindah ke tempat yang lain, dan ini harus dibiasakan supaya tidak ada makmum yang ngantuk bahkan sampai ketiduran ketika khutbah sedang disampaikan. Yakni iza ghalabahun naum asna al-khutbah, yaitu apabila dia dikalahkan oleh ngantuk saat khutbah sedang disampaikan. Wa huwa jalisun fi makanin muayyanin, sedangkan dia duduk di tempat yang tertentu. Falyantaqil minhu ila makanin akhar, maka hendaklah dia pindah ke tempat yang lain. Wazalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza na'asa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal ila maq'adi sahibihi wal yatahawwal sahibuhu ila maq'adihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian ada yang ngantuk pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah ke tempat temannya, ke tempat duduk temannya, dan hendaklah temannya berpindah ke tempat duduknya. Nah, ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang ngantuk di saat khutbah sedang disampaikan, yaitu berpindah dari tempat duduknya ke tempat duduk orang lain, dan orang lain tersebut berpindah ke tempat duduknya. Jangan diikuti rasa ngantuk Nah, ini kurang diperhatikan oleh sebagian jemaah kaum muslimin di masjid-masjid pada umumnya ngantuk, tidur, bahkan ada yang sampai keluar ilernya ketika khutbah sedang disampaikan karena memang benar-benar ngantuk padahal Rasulullah SAW sudah memberikan solusi untuk masalah ini, yaitu kalau kita ngantuk hendaklah kita berpindah ke tempat lain supaya hilang rasa ngantuknya dan orang lain pindah ke tempat kita. Dan ini harus dibiasakan sehingga rasa ngantuk yang tersebar di masjid-masjid itu pada saat khutbah disampaikan berkurang. Al-adabus sabi wa thalathun, adab yang ke-37, an yabda'a al-khatibu bi khutbatil hajah, bahwa seorang khatib memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah. Wa zalika kama kana yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu 'allama ashabahu khutbatal hajati, sesungguhnya beliau telah mengajarkan khutbah hajah kepada para sahabat. Wa kana yaftatihu biha khutbatahu, dan Nabi SAW memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah ini, yaitu alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu, kami senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla, wa nastaghfiruhu, dan senantiasa memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepadanya dari perbuatan-perbuatan buruk kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya.
wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah telah tetapkan untuk disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ya, jadi petunjuk, hidayah, ya, dalalah, kesesatan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan kesesatan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah. Beliau adalah hamba Allah, ya, tidak diibadahi, dan beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, tidak diingkari. Summa yaqra'u thalasa ayatin, kemudian Nabi SAW membaca 3 ayat, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang pertama yang dibaca oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan menaati Allah, tidak memaksiatinya, dengan bersyukur kepada Allah, tidak mengkufurinya, ya, dan dengan mengingatnya, tidak melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ya, Allah perintahkan kita untuk senantiasa memegang teguh, ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan muslim. Jangan sampai seseorang, ya, akhir kehidupannya adalah akhir kehidupan yang buruk. Kemudian ayat yang kedua yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian dengan sebenar-benarnya, dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan semua manusia, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu tersebut Allah ciptakan istrinya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, Allah sebarkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah dan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, karena Allah SWT yang telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu. Kemudian dari jiwa yang satu tersebut Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa alaihissalam. Kemudian dari sanalah, dari keduanya lah, ya, manusia berkembang biak hingga hari ini. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, ya, dan takutlah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta kepadanya. Ya, sebagian kalian, ya, hendaklah bertakwa kepada Allah terhadap sebagian yang lain. Jangan sampai kalian melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap pihak lain. Ya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, kalian saling meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wal arham, dan hindarilah oleh kalian memutuskan tali kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah, ya, benar-benar mengawasi kalian. Allah benar-benar melihat, memantau dan mengawasi kalian semua. Ini ayat yang kedua yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang lurus, ya, yuslih lakum a'malakum, kalau kalian bertakwa dan mengucapkan ucapan yang lurus dalam kehidupan kalian, yuslih lakum a'malakum, Allah akan buat perbuatan kalian menjadi perbuatan baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah memperoleh keberuntungan dengan keberuntungan yang besar, ya, di dunia dan di akhirat. Inilah 3 ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbah beliau. Ya. Kemudian al-adab al-thamin wa thalathun, adab ke-38, an yarfa'a al-imamu sautahu bil khutbah, imam mengeraskan suaranya ketika khutbah. Fa inna zalika ablaghu fi isma'in nas, karena dengan mengeraskan suara lebih sempurna dalam memperdengarkan khutbah kepada orang-orang. Ya, wa taqdin nu'as, dan juga lebih efektif dalam mengusir rasa ngantuk. Wa jazbin tibahin nas ila istima', dan juga lebih menarik perhatian orang untuk mendengarkan apa yang diucapkan. Jadi ketika khutbah hendaklah seorang khatib mengeraskan suaranya, karena dengan mengeraskan sesuatu suara maka lebih terdengar oleh orang, lebih efektif untuk mengusir rasa ngantuk dan lebih menarik perhatian orang.
Waqad kana hadza huwa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, dalam khutbahnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, kana idza khatabah marrat ainahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah merah kedua mata beliau, wa ala sautahu, keras suaranya, wa syadda ghadabahu, dan naik kemarahannya. Ka'annahu munzir jais, seolah-olah beliau adalah yang orang-orang yang menyampaikan berita peringatan kepada tentara. Yaqulu sabbahakum wa masakum, beliau mengatakan ya berhati-hatilah kalian karena ada tentara yang akan menyerang kalian pada pagi dan sore hari. Jadi di antara petunjuk Rasulullah SAW apabila beliau khutbah merah matanya, keras suaranya, dan naik kemarahannya. Bahkan seolah-olah beliau seperti seorang yang memberikan peringatan kepada tentara. Bayangkan ada tentara yang berkumpul di situ, kemudian datang orang yang memberikan peringatan kepada tentara tersebut bahwa ada musuh yang akan menyerang mereka. Tentu yang memberikan peringatan ini berteriak dengan sekeras-kerasnya supaya para tentara bersiap yang melawan musuh. Kemudian yang memberikan peringatan terhadap tentara tersebut mengatakan sabbahakum mamasakum, berhati-hatilah kalian, berjaga-jagalah kalian, karena bisa saja musuh datang menyerang kalian pada suatu saat, ya. Jadi hendaklah adab ini dilaksanakan pada hari Jumat. Al-adabut tasi wa thalathun, adab yang ke-39, an takuna al-khutbatu bil lughatil arabiyyah, bahwa khutbah itu dengan bahasa Arab. Fala yakhutubu bil lahajatil amiyah, tidak berkhutbah dengan dialek-dialek amiyah, wala bil lughatin ukhra, tidak juga dengan bahasa yang lain. Illa an yakuna jami'un nasi la yafhamuna al-lughatal arabiyyah, kecuali semua yang hadir tidak paham bahasa Arab. Jadi ya kalau khutbah itu dengan bahasa Arab, tidak dengan lahjah-lahjah amiyah, tidak juga dengan bahasa non-Arab, kecuali semua yang hadir tidak paham dengan bahasa Arab, seperti di negeri kita ini pada umumnya tidak ada yang mengerti dengan bahasa Arab. Fa yaktubuhum bil lughatihim, kalau tidak ada yang paham bahasa Arab maka berkhutbah dengan bahasa yang mereka pahami. Lakin yaqra'ul Qur'ana bil lughatil arabiyyah, tapi tentunya membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Wa yara ba'dhu ahli ilmi annahu hatta fi hadhihi al-hal yaktubu bil lughatil arabiyyah. Namun sebagian ulama tetap berpendapat walaupun tidak ada yang paham bahasa Arab, tetap khutbah dengan bahasa Arab. Wa yasta'inu bi mutarjimin yutarjimu ilal jalisin, dan setelah itu diterjemahkan kepada orang-orang yang duduk. Itu pendapat sebagian ulama, ya. Wa zalika tawqiran wa raf'an li sya'ni lughatil Qur'an, karena hal itu adalah untuk memuliakan dan mengagungkan kedudukan bahasa Al-Qur'an. Jadi khutbah itu dengan bahasa Arab, ya. Tidak dengan lahjah-lahjah amiyah yang berkembang di negara-negara Arab, tidak dengan bahasa lain, kecuali jika semua yang hadir tidak paham bahasa Arab, maka khutbah disampaikan dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya. Tapi ada juga sebagian ulama berpendapat ya meskipun jamaahnya tidak mengerti bahasa Arab, tetap khutbah dengan bahasa Arab. Kemudian setelah khutbah disampaikan terjemahan dari khutbah tersebut. Karena khutbah dengan bahasa Arab itu akan meningkatkan dan memuliakan bahasa Al-Qur'anul Karim. Jadi barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.